Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudaraku dimanapun. Satria penyengir Muhammad Rois itu nggak tahu mau diulangi dari mana, mau dijabarkan dari mana, mengulangi cara menjabarkan ini tadi dari mana Satria penyengir Muhammad Rois. Karena bersusun kitab itu, kalau dibilang kitab itu bersusun, berlapis-lapis. Ibaratnya ini buku ini untuk dunia, buku ini untuk agama, supaya kalian beragama punya Tuhan. Buku ini untuk akhirat atau lebak jauh, ini alam berikutnya. Yang buku ini untuk yang di alam jin, alam badan, yang menyangkut dan supaya kalian itu beragama punya Tuhan kayak mana, supaya kalian itu nggak saling nyerang, nggak saling nyakiti kayak mana. Itu sebenarnya udah ada semuanya. Kan dibilang sama Satria penyengir Muhammad Rois, umat manusia ini dibilang dulu sama iblis atau dajjal, supaya umat manusia ini nggak tahu jalan, nggak tahu kebenaran. Kan dibilang sama Satria penyengir, dibilang sama Pak, Allah kita itu bumi sama angin. Yang dibilang ibu bumi bapakku, bapak angkoso, sang yang wenang, sang yang widi, bapak Allah. Ibu bumi bapak angkoso, Gusti Allah, bapak Allah, sang yang wenang, sang yang widi. Musuh kita iblis, dajjal, duhon ini satu. Di mana letak dia? Ada di dalam raga manusia. Yang menciptakan kitab ini tadi ya orang-orang itu, gitu loh. Ditambahin gitu, diselewengkan, diselewengkan. Sehingga umat manusia ini bisa menyebut nama Allah tapi nggak tahu Allah itu kayak mana. Akhirnya dikuasailah sama dajjal ini. Dan ilmu perdukunan, kiai, pendeta, bisu, Buddha, ini tadi dalamnya ada iblisnya ini. Bantuan iblis. Kalau nggak bantuan iblis, bantuan jin. Jin itu yang meleluhur, yang moksa. Makanya dibilang sama Satria penyengir Muhammad, leluhur kita yang jadi jin ini tadi, walaupun Mahadewa, Dewa Krishna, Dewa Brahma, siapapun dia nggak tahu. Kalau di atasnya lagi ini tadi masih ada yang lebih berkuasa dari dia. Dia nggak tahu jalan pulangnya kemana. Nggak tahu. Dia asalnya dari mana, dia nanti mau kemana arah Tuhan sendiri nggak tahu. Disitulah letak pertarungannya Satria penyengir Muhammad Rois sama Mahadewa. Pertarungan sama leluhur kita yang di alam badan halus ini berbeda sama pertarungan sama manusia yang berwujud iblis, atau iblis yang berwujud manusia. Kalau umat manusia ini tadi kena, makanya paling susah
dididik dikasih tahu jalan yang benar itu paling susah daripada ngasih tahu yang di alam roh yang udah nggak punya raga sama yang punya raga badan halus. Kalau orang badan halus perang sekali dua kali kalah, dia langsung udah nggak berani lagi. Nggak yang berbentuk ular, nggak yang berbentuk manusia. Pak Roy pernah perang tarung dikirim sama seseorang ular naga. Yang punya ular ini tadi yang namanya Selamat orang Jawa Medan. Ya perguruan dari tanah Jawa juga. Ular itu mau makan Pak Roy. Cuman gini aja tangan Pak Roy. Diginikan aja. Ular itu kan makannya gini kan. Begitu gini tinggal gini aja dia udah nggak bisa nutup mulutnya. Mati dia. Kalah. Udah kalah diobati, udah jadi pengikutnya Satrio Muhammad. Sekarang dia udah senang hidupnya, ada di pantai selatan sana. Pak Ros nggak pernah nyembah jin, manggil jin leluhur kita yang dalam badan, nggak pernah. Ibu Ratu Kidul pun nggak pernah Pak Rois itu nyembah Ibu Ratu Kidul. Ibu Ratu Kidul yang sering datang sama Pak Rois. Namanya dia calon istri. Ya, dulu masih kecilnya Pak Rois ya. Pak Rois macam nggak percaya. Kalau Ratu Kidul itu calonnya si bodoh ini kalau di mata manusia kan. Begitu waktu Satrio Muhammad topong ngarame kalau kata sang penyair. Iya kan. Waktu Pak Rois topong ngarame, Pak Rois buktikan ke laut gitu. Bener nggak sih aku ini calon suami? Tak suruh datangkan ikan itu. Bu, kalau memang benar aku calon suamimu, coba buktikan sama datangkan ikan itu ke kapalku. Betulan seperti Pak Rois di atas kolam. Subhanallah, astagfirullahaladzim, berarti benar. Anak-anak ini tadi gaduh, berebut, karena orang Jawa itu kan sifatnya manusia serakah. Kawan-kawan Pak Rois itu sifatnya serakah. Akhirnya dibilang sama Pak, udahlah Bu, kalau seperti ini bawalah pikirkan ini, bawalah kapal ini ke lautan yang gersang. Betul terjadi betul. Nah di situ ini Pak Ros belum yakin ini kalau Ibu Ratu itu calon istri Pak Ros itu masih percayanya itu masih 25%. Nah, sekian hari kemudian Pak Ros pindah ke Cilacap. Tarung Pak Ros disambut langsung sama Nyai Kantil, pengikutnya Nyai Kantil, abdinya Nyai Kantil. Pak Ros diserang cuma ditebarkan aja tangan Pak Ros seperti itu. Orang yang nyerang Pak Ros itu langsung terkapar di bawah kapal itu, mekanik, pusakanya mekanik. Disitulah Pak Ros ketemunya sama bundanya Kantil.
Setelah itu Pak Rois berangkat lagi ke laut, ikut juragan. Juragannya namanya Pak Setu. Rupanya di kapal itu Pak Rois mau dijadikan tumbal. Pak Rois itu selalu disakiti sama preman-preman tanah Jawa. Jadikan tumbal Pak Rois. Tumbal apa? Ngerti kalian? Karena kalau seseorang itu udah melihara iblis atau dajjal, ya kan, ke dalam tubuhnya, dia tetap, orang awam itu mau dijadikan tumbal. Disedot rezeki kita, tenaga kita itu disedot. Jadi orang itu yang kuat, kita yang lemas. Itu ilmu-ilmu kekebalan itu gunanya seperti itu. Yang bisa buat stroke, bisa virus ini. Pak Rois disakiti terus di kapal itu, Pak Rois marah. Kalau di Jawa itu bilang katanya jaring 30, jaring hitung pes ya. Pes itu biji. Kalau nggak salah Pak Rois tampil. Orang 30 pes itu jauhnya jaring ini mencapai 2 mil. Berarti 2 mil itu hampir lebih dari 2 kilometer ya. Pak F bilang lah sama istri Pak Rois, calon istri Pak Rois, Bu, kalau memang benar kamu itu calon istriku, sangkutkan jaring ini ke batu karang. Habis jaring itu nyangkut ke batu karang. Karena Pak Rois itu orangnya nggak mudah percaya. Nggak mudah percayanya kayak mana? Kalau belum ada bukti, Pak Rois nggak mau percaya begitu saja. Udah ada bukti aja, kadang Pak Rois juga belum begitu percaya. Betulan kesana. Akhirnya kami pulang. Pulang Pak Rois nggak dibayar. Hasil kerja selama berapa hari itu tadi. Disinilah kehancuran kebiadabannya orang-orang Jawa. Makanya orang Jawa itu hilang Jawanya sekarang. Kemauan iblis atau dajjal ini tadi, raga kita ini dihuni makhluk ini gitu loh. Kemauannya itu seperti itu. Yang nggak dihuni akan jadi tumbalnya makhluk ini. Kalau sama-sama dihuni, nanti mana yang tua, mana yang muda. Ini tetap perang. Contoh Aryo, Hendroyono, Harjito dikumpulin. Ketiga orang ini pun tetap akan perang terus nanti. Kumpul jadi satu pun tetap perang. Tetap berantem. Makanya dibilang sama Satria Pinggir, kalau kita mengikuti jalur-jalurnya orang itu, enggak, kita bisa beragama tak bertuhan sampai turun temurun. Kita juga enggak akan pernah bisa menemukan kedamaian. Perselingkuhan terus terjadi, maksiat terus terjadi, karena bawaannya iblis ini tadi seperti itu terus. Jadi kejauhan kalau kita mau memikirkan negara luar dulu. Negara luar itu kejauhan. Indonesia aja masih seperti ini. Makanya orang-orang Lokajaya, orang-orang IKN, itu sebenarnya dia tuh kepengen nyesatkan umat manusia ke jalur dia. Ke jalur maksiat. Makanya Fadil Aksa, Tini, Hendroyono, Harjito, Aryo, Guru Ridwan, Padepokan Lokajaya, sama ini.
Makanya orang ini walaupun dicampurkan laras lagi itu Shopee, dicampurkan pun nggak bakalan orang ini bisa menjumpakan kebahagiaan. Nggak bakalan. Tetap dia ini akan saling menyerang nantinya. Perselingkuhan, maksiat ini akan tetap terjadi. Makanya di kitab Jayabaya itu dijuru menyiksa. Dia suruh baca doa Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ampunilah segala dosa-dosaku. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ampunilah segala dosa-dosa kedua orang tuaku. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ampunilah segala dosa-dosa para leluhurku mulai dari langit lapis 1 sampai lapis 7. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, hancurkanlah makhluk halus atau iblis atau dajjal yang menyusup ke dalam tubuhku ini. Al-Fatihah. Baru zikirnya Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Kosongkan pikiran, satukan jiwa, pikiran sama hati ini. Bayangkan raga. Gak akan berani. Kang Surya itu pun gak bakalan berani baca doa.